Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Komunikasi Antar Pribadi, dosen pengampu Bapak Mudaim MSI. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang efektif sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses membuat pesan yang setara bagi komunikator dan komunikan. Prosesnya yaitu pertama, komunikator menjadi encode pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator memformulasikan pikiran dan atau perasaannya ke dalam lambang atau bahasa yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian, giliran komunikan untuk menerjemahkan decode pesan dari komunikator. Ini berarti ia menafsirkan lambang yang mengandung pikiran dan atau perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertian. Yang penting dalam proses penyandian coding adalah komunikator dapat menyandi dan komunikan dapat menerjemahkan sandi tersebut. Terdapat kesamaan makna. Layanan konseling kelompok. Definisi. Layanan konseling kelompok yaitu upaya pembimbing atau konselor membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Layanan konseling kelompok. Dalam bimbingan dan konseling, layanan konseling kelompok memiliki tujuan. Adapun tujuan konseling kelompok menurut para ahli antara lain, menurut Prayitno menyatakan bahwa secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi peserta didik, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui layanan kelompok, hal-hal yang dapat menghambat kemampuan sosialisasi dan komunikasi peserta didik dapat diungkap, sehingga kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi peserta didik dapat berkembang secara optimum. Layanan konseling kelompok dengan pendekatan realita. Konsep pokok teknik konseling kelompok realita. Konseling kelompok realita adalah sebuah proses konseling atau bantuan secara interpersonal yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan berbagai teknik konseling yang dilaksanakan dalam wadah kelompok dengan cara setiap anggota mengeksplorasi masalah dan perasaan-perasaan dengan bantuan konselor berusaha mengubah sikap sehingga memiliki kemampuan yang lebih asik dan dalam mengembangkan diri. Tujuan konseling kelompok realita. Fokus terapi realita adalah pada apa yang disadari oleh konseli dan kemudian menolong konseli menaikkan tingkat kesadarannya. Setelah konseli sadar betapa tidak efektifnya perilaku yang konseli lakukan untuk mengontrol dunia, mereka akan lebih terbuka untuk mempelajari alternatif. Ciri-ciri konseling kelompok realita. Menurut Gore, ada 8 hal yang menjadi ciri khas dari teori realita, antara lain 1. Terapi realitas menolak konsep tentang penyakit mental. 2. Terapi realita memfokuskan pada tingkah laku sekarang terlebih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. 3. Terapi realitas terfokus pada saat sekarang, bukan pada masa lampau. 4. Teori realitas berasumsi bahwa masa lampau seseorang adalah tetap dan tidak bisa dirubah. Maksud yang bisa dirubah hanyalah saat sekarang dan masa yang akan datang. 5. Teori realitas menekankan pada pertimbangan-pertimbangan nilai. Terapi realitas menempatkan pokok kepentingan pada peran konseli dalam menilai kualitas konseli yang dialami konseli. 6. Terapi realitas tidak menekankan intervensi. 7. Terapi realitas menekankan aspek-aspek kesadaran. 8. Terapi realitas meniadakan hukuman. 9. Terapi realitas menekankan tanggung jawab. Teknik dan tahapan konseli kelompok realita. Terapi realita bisa ditandai sebagai terapi yang aktif secara verbal. Corey mengungkapkan dalam membantu konseli untuk mencapai keberhasilan hidup. Terapi ini bisa menggunakan beberapa teknik sebagai berikut. A. Melibatkan permainan peran dengan konseli. B. Menggunakan humor. C. Mengkonfirmasikan konseli dan menolak dalih apapun. D. Membantu konseli dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi tindakan.
Bertindak sebagai model dan guru. F. Memasang batas-batas dan menyusun situasi terapi. G. Menggunakan terapi kejutan verbal atau sarkasme yang layak untuk mengkonfirmasikan konflik dengan tingkah laku yang tidak realistis dan melibatkan diri dengan konflik dalam upayanya mencari kehidupan yang lebih afektif. Komunikasi interpersonal. Definisi komunikasi interpersonal merupakan kegiatan yang dominan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi interpersonal menurut Enjang adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang kemungkinan setiap peserta menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. B. Menurut Harjana menyatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah interaksi tatapan muka antar dua atau beberapa orang. Proses komunikasi secara primer. Komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai media. Lambang media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal dan pesan nonverbal. Proses komunikasi sekunder. Secara proses sekunder adalah penyampaian pesan oleh komunikator dengan komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Faktor pendukung dan penghambat komunikasi. Faktor pendukung dan penghambat komunikasi interpersonal menurut Au Suranto diuraikan sebagai berikut. 1. Faktor pendukung komunikasi. A. Komunikator atau penjual memiliki kewibawaan yang tinggi, daya tarik fisik maupun non-fisik yang mendukung simpati, cerdas dalam menganalisis suatu kondisi, memiliki integritas atau keterpaduan antara ucapan dan tindakan, dapat dipercaya, dapat memahami situasi lingkungan kerja, mampu mengendalikan emosi, memahami kondisi psikologis komunikasi atau pembeli, bersikap supel, ramah, dan tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan semua pembeli ketika ia berbicara. B. Komunikan memiliki pengetahuan yang luas tentang memiliki kecerdasan menerima dan mencerna pesan yang disampaikan komunikator dengan semua pembeli ketika ia berbicara. B. Komunikan memiliki pengetahuan yang luas tentang memiliki kecerdasan menerima dan mencerna pesan yang disampaikan komunikator. Ramah, pandai bergaul, memahami dengan siapa ia berbicara, bersikap bersahabat dengan komunikator. C. Pesan komunikasi dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, disampaikan secara jelas sesuai kondisi dan situasi. Lambang-lambang yang digunakan dapat dipahami oleh komunikator dan komunikan dan menimbulkan penafsiran yang berlainan. Di sini, penjual mengutarakan kriteria barang yang ditawarkan sehingga pembeli dapat menerimanya dengan baik dengan segera melakukan umpan balik. 2. Faktor penghambat komunikasi. 1. Komunikator gagap atau hambatan biologis. Komunikator tidak kredibel, tidak berwibawa, dan kurang memahami karakteristik komunikan, tidak berpendidikan, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Atau komunikator gugup atau hambatan psikologis, komunikator yang kurang memahami atau kurang bisa menyampaikan pesan yang diinginkan disampaikan kepada komunikan. B. Komunikan yang tidak berkonsentrasi dengan pembicaraan. C. Komunikator dan komunikan kurang memahami latar belakang sosial budaya dan selalu dapat melahirkan perbedaan persepsi. Yang keempat, komunikator dan komunikan saling berprasangka buruk yang dapat mendorong ke arah sikap apatis atau penolakan. Yang E, komunikasi berjalan minta penjelasan. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi menurut Roger dalam Nugraha mendefinisikan bahwa teknologi sebagai pergerakan hardware, struktur organisasi, dan nilai-nilai sosial di mana individu-individu mengumpulkan, memproses, dan tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Pada dasarnya, teknologi komunikasi merupakan sarana dalam menyebarkan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui perangkat telekomunikasi atau kawat radio atau perangkat elektromagnetik lainnya.